Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Bapak Wali kelas 10, 11 dan 12, serta yang Ibu banggakan anak-anakku kelas 10, 11 dan 12. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, hidayah, dan inayahnya lah pada hari ini kita semuanya diberikan nikmat yang paling utama, yaitu nikmat sehat. Anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu mau menyampaikan materi tentang visi sekolah, visi SMA Negeri 3 Depok. Apa itu visi? Visi adalah cita-cita, mimpi, keinginan. Jadi cita-cita SMA Negeri 3 Depok atau visi SMA Negeri 3 Depok adalah menjadikan warga sekolah yang mengutamakan pembentukan akhlakul karimah, unggul dalam prestasi, prima dalam pelayanan, peduli lingkungan, dan berwawasan ke masa depan. Jadi ada 5 hal ya: akhlakul karimah, unggul dalam prestasi, prima dalam pelayanan, peduli lingkungan, dan berwawasan ke masa depan. Anak-anakku, pembentukan akhlakul karimah mengandung nilai, di situ ada nilai-nilai religius. Jadi diharapkan sekolah, cita-citanya, peserta didiknya, warga sekolah mempunyai akhlakul karimah atau warga sekolah yang rajin beribadah sesuai agamanya masing-masing. Jadi kalau yang beragama Islam yang mengerjakan sesuai perintahnya, disuruh sholat, ngaji, zakat ya, gitu. Dan menjauhi larangannya. Sama agama yang lain juga ya. Itu harapannya. Kemudian anak-anakku, visi akhlakul karimah ini juga sebenarnya sudah tercantum sesuai dengan kurikulum 2013 yang dilaksanakan di SMA 3. Di dalam kurikulum 2013 penilaian itu ada 4, yaitu KI kompetensi inti, sikap spiritual terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian KI 2-nya itu sikap sosial, KI 3-nya pengetahuan, dan KI 4-nya keterampilan ya. Jadi akhlakul karimah itu dari kompetensi inti 1 dan 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, sikap spiritual itu tadi ketaatan beribadah, kemudian bersyukur, kemudian kalian misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar ya, kemudian kalian toleransi dalam beribadah ya, karena kita, teman-teman kita di SMA 3 selain yang muslim ada juga yang Kristen, ada juga yang
Buddha, ada juga yang Hindu. Jadi toleransi beribadah itu termasuk ke dalam KI 1, yaitu sikap spiritual. Ya. Kemudian sikap sosial, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, ya, percaya diri, ya, kemudian berteman atau berinteraksi secara sehat, secara positif, kemudian berteman, ya, dengan baik, karena kemampuan kalian berinteraksi dengan sehat, dengan baik, berkomunikasi dengan sehat, berteman, banyak temannya, itu juga akan sangat mendukung keberhasilan kalian nanti. Ya. Kemudian anak-anakku, visi yang tadi akhlakul karimah juga memang sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, ya, yaitu tujuan pendidikan nasional kita mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya. Jadi tujuan pendidikan nasional juga yang pertama adalah beriman dan bertakwa, nggak langsung pinter, ya. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gitu. Baru sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya. Jadi setelah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, baru itu berilmu atau unggul dalam prestasi kalau dalam visi kita, ya, gitu. Cakap, kreatif termasuk di situ, mandiri, bertanggung jawab tadi, ya, sikap sosial termasuk akhlakul karimah juga. Jadi sudah sesuai antara visi sekolah kita dengan kurikulum 2013 dan tujuan pendidikan nasional. Nah, akhlakul karimah tadi selain rajin beribadah, ya, tentu saja juga memiliki komitmen terhadap etika, akhlak dan moral dalam kehidupan, ya. Jadi akhlak itu tadi dilihat kalau dari dalam kurikulum 2013 itu sikap sosial, ya. Jadi masih dalam akhlakul karimah, ya. Jadi tanggung jawab sesuai tupoksinya masing-masing. Tupoksi kalian adalah belajar, menjadi pelajar. Jadi bertanggung jawab sebagai pelajar. Jadi fungsinya kalian menimba ilmu, banyak belajar, ya. Kemudian yang kedua, yaitu visi keduanya itu unggul dalam prestasi. Jadi mimpinya diharapkan kalian unggul, berprestasi, baik di dalam akademik maupun non-akademik. Jadi kalian bisa berprestasi, unggul dalam akademik, karena tujuan pendidikan di SMA adalah mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, prestasi akademik kalian tentu saja akan sangat support untuk jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu nanti ketika kalian mau masuk universitas negeri, ya, ada melalui nilai rapot, ada juga melalui tes. Oleh karena itu nilainya harus bagus supaya kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi
negeri yang ternama yang kalian cita-citakan. Nah, kemudian anak-anakku, selain berprestasi dalam bidang akademik, kalian juga bisa berprestasi dalam non-akademik. Bisa kalian berprestasi dalam bidang olahraga, seni, ya, budaya, atau kalian juga mungkin senang kreativitas atau senang ikut karya ilmiah dan sebagainya, ya. Boleh, ya. Jadi kembangkan potensi, bakat, talenta kalian di SMA 3 ini, ya. Kita akan fasilitasi. Kalau kalian mau lomba-lomba, ya, silahkan kembangkan, ya, mumpung kalian masih muda, ukir prestasi, ya. Itu adalah visi SMA 3 yang kedua, ya. Jadi bukan hanya di tingkat kota, provinsi, nasional, bahkan internasional, ya. Dan akademik saja sekarang tidak cukup, ya. Kalian harus multiple intelligence, ya. Jadi berprestasi juga di non akademiknya, ya. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku, sekarang untuk menjadi pintar, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kalian banyak sumber belajar di luar. Bisa dari Google, dari Instagram, dari YouTube, dari majalah, dari koran, banyak, ya. Bahkan sekarang modul-modul pelajaran saja sudah ada kan yang elektronik, ya. Ada electronic library juga, ya. Dan HP itu sudah menjadi sahabat kita, ya. HP hampir semua orang punya, ya. Dan mungkin seluruh siswa-siswi SMA 3 punya HP, ya. Nah, gunakan HP untuk membuat kalian pintar. Karena HP sudah menjadi sahabat akrab kita, oleh karena itu hati-hati dengan memilih sahabat. Karena katanya kalau kita bersahabat dengan tukang minyak wangi, kita ke bawah wangi, ya. Oleh karena itu, Ibu berpesan hati-hati dengan penggunaan HP. Di HP itu ada pengaruh positif untuk kalian, ada juga pengaruh yang negatif. Hidup itu adalah pilihan. Jadi kalian kalau memang mau tadi, ya, berakhlakul karimah, kemudian unggul dalam prestasi, sekarang itu HP sangat berpengaruh buat kita, ya. Kalian bisa berselancar di situ, nambah banyak ilmu melalui HP, ya. Tapi hati-hati juga, di situ banyak godaannya. Jadi kalian harus tentu saja bijak menggunakan HP, menseleksi mana yang baik, mana yang tidak. Dan anak-anakku, pesan dari Pak Kadisdik Provinsi Jawa Barat di dalam pembukaan pengenalan lingkungan sekolah kemarin, katanya pesan beliau adalah jadilah generasi yang senantiasa menjadi solusi, dan jangan menjadi generasi yang senantiasa bisa mencaci maki. Biasanya anak-anak remaja mencaci maki di mana? Di medsos, ya. Jadi hati-hati anak-anakku dengan media sosial. Hati-hati dengan berita-berita hoax, ya. Jadi jangan terlalu banyak baca dari berita-berita yang hoax.
bacalah dari berita-berita yang memang kontennya sudah terjamin dari pemerintah, ya, atau dari pakarnya, dari ahlinya, bukan dari sembarangan orang yang berbicara. Kalau kalian ingin mendapatkan ilmu tentang COVID, ya kalian baca dari medsos dokter yang berbicara, ya, ahlinya. Kemudian kalian juga banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kalian searching, bisa kalian pelajari. Jadi HP itu bisa sangat bermanfaat untuk kita. Tapi HP juga bisa menyesatkan, ya. Di situ banyak konten-konten yang negatif. Jadi maksud Pak Kadis mencaci maki karena banyak juga anak-anak remaja yang tergerincir membaca berita-berita hoax, kemudian mencaci maki program pemerintah, mencaci maki segala macam, dikomentari negatif. Hati-hati, ya, hati-hati, khawatir kalian nanti terjerat undang-undang ITE, ya. Jadi orang seperti ini yang mencaci maki memang sedikit, tapi bising, ya, dan banyaknya anak remaja. Ya, jadi ibu mengingatkan hati-hati juga dengan HP, ya. Anak-anakku tadi di HP juga banyak konten-konten yang positif, ya. Jadi akhlakul karimah, kalau kalian mau taat beribadah, di situ juga bisa kalian di YouTube, ya, atau di mana saja ada konten-konten tentang ilmu agama. Bagaimana sholat yang baik, yang benar, bagaimana berakhlak, berteman yang baik, yang benar, ada di situ. Kemudian kalau kalian mau pintar, kalian juga banyak di situ konten-konten yang sangat bermanfaat, gitu ya. Mata pelajaran agama, mata pelajaran yang lain juga ada. Ya, karena tujuan kita adalah sukses dunia akhirat, ya. Kemudian anak-anakku, yang ketiga adalah pelayanan prima. Maksudnya itu memberikan pelayanan yang komprehensif, penuh tanggung jawab, berdedikasi, dan penuh kasih sayang. Baik itu layanan dari guru terhadap siswa-siswi, layanan kependidikan dari tenaga administrasi, baik kepada siswa-siswi, orang tua, stakeholder, ya. Kalian juga saling menyayangi di antara teman, ya. Jadi layanan yang berkualitas, ya, yang dilandasi kasih dan sayang. Yang berikutnya adalah peduli lingkungan. Artinya warga sekolah diharapkan mempunyai karakter peduli lingkungan, ya. Karena juga SMA 3 adalah sekolah adiwiyata. Apa itu sekolah adiwiyata? Yaitu sekolah yang peduli pada lingkungan yang sehat, bersih, dan indah. Lingkungan yang hijau ada lingkungan yang sehat untuk tubuh kita, ya. Kenapa? Karena banyak oksigen. Ketika kalian belajar, kalian memerlukan aliran oksigen ke otak kalian. Oksigennya bisa dari air mineral yang kalian minum, bisa juga ketika kalian menghirup udara. Jadi kalau lingkungan sekolahnya banyak tanaman, banyak oksigen yang dihasilkan dari tanaman, kalian hirup, ya, juga jadi fresh nanti otaknya, sehingga kalian lebih siap untuk belajar. Dan ketika belajar pun boleh kalian sambil minum air mineral, ya, karena itu penting, ya, tubuh kita selalu minum air putih, ya. Kemudian karena sekolah adiwiyata,
tentu saja nanti juga mudah-mudahan COVID-nya segera berakhir ya. Kita juga ada kegiatan-kegiatan yang berbasis lingkungan ya. Jadi diharapkan warga sekolah mempunyai karakter peduli lingkungan seperti buang sampah pada tempatnya, hemat energi, hemat listrik, hemat air ya. Jadi kalau kalian sudah tidak menggunakan lagi komputer misalnya, komputernya dimatikan. Sudah tidak menggunakan AC lagi di kamar, AC-nya dimatikan. Sudah tidak menggunakan lagi listrik, listrik matikan. Di kamar mandi, ketika airnya sudah tidak gunakan, dimatikan. Ya. Kemudian ibu juga mengajak untuk hemat energi. Mari kita sesekali menggunakan sepeda ke sekolah. Nah, sekarang PPDB-nya kan sudah zonasi. Berarti banyak dari siswa-siswi SMA 3 ini yang rumahnya dekat dengan sekolah. Jadi tidak memerlukan naik motor, tidak memerlukan naik mobil. Bisa dengan naik sepeda. Ya. Nanti ibu juga sama sesekali naik sepeda. Ibu juga akan ajak guru-guru yang dekat rumahnya di sini naik sepeda atau berjalan kaki. Sehingga hemat energi, sehat juga. Kemudian apa? Merawat tanaman misalnya, kemudian drainasenya, membuat biopori, kemudian membuat pupuk ya, kompos ya, kemudian mendaur ulang sampah ya, memperbanyak tanaman ya, sehingga nanti sekolah kita menjadi hijau, rindang, indah dan asri. Sekarang pun di sekolah kita sudah mulai ibu tanami banyak tanaman dan bunga-bungaan, ada buah-buahan juga ya, sehingga kalian sekolah ini bisa menjadi taman, sehingga kalian betah di sekolah, nyaman berada di sekolah, dan lingkungan yang kondusif dan representatif untuk kalian belajar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berwawasan ke masa depan ya. Maksudnya adalah menyikapi tantangan masa depan dengan positif dan senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, perkembangan kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi terus-terusan mengupdate pengetahuan sehingga kalian lebih siap menghadapi masa depan kalian. Kalian lebih positif menghadapi masa depan kalian. Jadi gunakan sekali lagi HP kalian di rumah ya, untuk tadi mengupdate selalu pengetahuan. Bukan hanya ilmu pengetahuan yang dari sekolah, juga ilmu pengetahuan umum. Jadi kalian menjadi orang yang masagi. Kalau dalam bahasa program Jawa Baratnya ada program Jabar Masagi. Artinya orang yang persegi, orang yang banyak ilmunya, karakternya juga baik, kemudian aplikasi dari ilmunya juga ada bukti bahwa kalian juga berprestasi gitu ya. Jadi ajeg ya. Itu yang dimaksud dengan anak-anak yang Jabar Masagi. Jadi tadi tujuannya adalah sukses dunia akhirat. Anak-anak yang pintar, anak yang berprestasi, anak yang karakternya baik, yang sopan, yang santun, yang jujur, yang disiplin, yang bertanggung jawab ya, yang komunikasinya baik kepada orang yang lebih tua maupun kepada yang lebih muda. Jadi hati-hati dengan pergaulan dunia luar sekarang. Nah, anak-anakku SMA 3 juga
punya moto. Motonya yaitu jujur, santun, unggul, peduli lingkungan, dan visioner. Ya. Jadi kalau ibu praktekkan seperti ini, jujur, santun, unggul, peduli lingkungan, dan visioner. Sekali lagi, moto SMA 3 adalah jujur. Boleh kalian di rumah mengikuti ibu, ya. Sekali lagi, jujur, santun, unggul, peduli lingkungan, dan visioner. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengaplikasikan moto kita dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga bisa meraih mimpi cita-cita SMA 3, yaitu berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi, prima dalam pelayanan, peduli lingkungan, dan berwawasan ke masa depan. Baik anak-anakku, demikian materi tentang visi SMA 3. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan untuk kita semua, dan kita semua keluarga besar SMA 3, baik di sekolah juga ibu bapak, keluarga kalian di rumah semuanya, kita bisa sehat, selamat, keluar dari pandemi COVID-19 ini. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku tetap sehat, tetap semangat, dan sabar. Ikuti protokol kesehatan 5M dan ikuti anjuran dari pemerintah. Demikian akhir kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.